Rasman Arif Nasution dilaporkan oleh banyak pihak ke polisi. Setelah dugaan sang advokat tersangkut kasus ijazah palsu, Dr. Richard Lee pun melaporkan Rasman ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan tindakan penipuan terkait keabsahan ijazah sarjana hukumnya. Terkait kasus ini, Richard Lee pun mengklaim akan menang atas Rasman. Lantas benarkah? Lagi-lagi, Rasman terancam pidana penjara selama 6 tahun. Setelah Rasman dilaporkan oleh mantan kliennya Ibu Evi asal Sumatera Utara, Denis Karyesta, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, Edi Haryanto selaku Ketua Yayasan Ibnu Khaldun Jakarta. Terkait laporan Irjen Pol Riki Sitohang, kemarin telah dilakukan pemeriksaan dan juga telah dilakukan gelar perkara, serta siap memanggil para saksi atas dugaan berita bohong Rasman dan membuat keonaran di depan publik. Lantas seperti apa perkembangan laporan Ibu Evi dan Ketua Yayasan Ibnu Khaldun atas laporannya kepada Rasman? Tidak hanya itu saja, terungkap pengakuan dari mantan aspri Rasman yang mengaku mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Rasman di salah satu hotel di Medan pada bulan Juni 2022. Diakui mantan aspri Rasman tersebut, ia diajak ke sebuah hotel dengan dalih ingin menemui kliennya. Namun kenyataannya, di sana ia pun diajak untuk melayani Rasman. Lantas seperti apa kisah sang mantan asisten pribadi Rasman tersebut? Benarkah sang aspri pun telah melaporkan Rasman ke pihak berwajib? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Serangan bertubi-tubi dialami Rasman Arif Nasution berupa laporan ke polisi. Setelah mantan kliennya Ibu Evi, Denis Karyesta, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, dan Ketua Yayasan Universitas Ibnu Khaldun Edi Haryanto. Yang terbaru adalah laporan Dr. Richard Lee ke Mabes Polri kemarin dengan tuduhan pidana dugaan penipuan dan juga gugatan perdata dengan total 502,5 miliar rupiah. Lantas benarkah atas laporan Dr. Richard Lee tersebut, Rasman pun terancam hukuman pidana penjara selama 6 tahun? Jadi saya ngelaporin mantan pengacara saya dan tadi juga kita sudah lapor ke Mabes Polri. Luar biasa sekali, diterima dengan baik, konsultasi juga tadi dilayani dengan baik. Ternyata Mabes juga tahu bahwa kasus ini viral banget. Dan saya juga cerita sebagai korban dan disambut, dan akhirnya saya buat LP terkait penipuan ya Bang? Pasal 378 terkait masalah gelar perkara palsu, yang dimana kami menduga terlapor ini keabsahannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Klien saya ini merasa selama ini menggunakan jasa seorang pengacara ini, apakah benar dia seorang pengacara, kan begitu. Ya makanya kita keabsahannya ini kita lihat dulu, pada pelaporan ini kita laporin biar diperiksa terlebih dahulu laporan ini. Jadi itu Dok ya. Betul. Kan dikti menyatakan bahwa ijazahnya bodong. Beliau menangkis bahwa beliau ada ijazah. Udah nggak usah ribut-ribut, biar kantor polisi aja yang ngecekin ya. Jadi ini gugatan perdata kita sudah masukkan. Jadi kita sudah masukkan rekonvensi itu dengan gugatan. Materialnya 2,5 miliar dan imaterialnya 500 miliar. Boleh diizin. Kemarin ini baru saja kita sudah kita gugat ya, kita gugat balik ya. Kalau saya ditipu oleh pengacara bodong, saya merasa disakiti sekali ya, sampai semua jadi berantakan seperti ini, jadi besar dan melebar kemana-mana ya jadinya ya. Gara-gara cuma bukan pengacara tapi ngaku-ngaku jadi pengacara, dan ini berbahaya sekali.
rugi waktu, rugi material. Sangat rugi sekali. Makanya saya gugat baliknya 500 miliar nggak main-main. 500 miliar nggak main-main. Tapi saya nggak mau melaporkan pencemaran nama baik mungkin ya. Saya lebih pengen ke penipuannya saja deh. Saya lebih penipuan, dan ini terang benderang sih menurut saya, tinggal nanti dibuktikan saja. Dikti sudah berbicara, kementerian sudah berbicara, nanti tinggal dia buktiin aja. Lucu juga kalau ada yang lebih tinggi daripada Dikti kan. Dari logika hukum tidak nyambung. Belum lagi yayasan mereka itu berdiri 2016. Lah saya ini tamat 2014. Bagaimana ceritanya rekam saya ada sama mereka? Kan saya daftar di Universitas Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun yang berdiri tahun 1956 atau 59. Mereka itu 2016. Saya selesai 2014. Ini orang sembarang ngomong, dan itu sudah disampaikan kemarin oleh Pak Rektor dan Pak Yayasan serta pembina. Status saya sebagai pemilik ijazah dari universitas yang disebut dengan dari Universitas Ibnu Khaldun dengan Yayasan YPUIC, Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun itu sudah dinyatakan sah, dan ada SBET. SBET itu disebut sekarang seperti PDPT, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Itu ada surat 2014 yang menyatakan bahwa saya dengan semua lulusan tahun 2014, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Politik, itu semua sudah di-report dan ada tanda terimanya, bahkan cap stempel basah. Dan itu menjadi bukti kuat bahwa saya kuliah, dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial Politik, dan lain-lain itu ikut. Nah, jadi saya clearance, tidak ada masalah dengan ijazah, dan saya ini sudah sah menjadi sarjana. Terkait ijazah Rasman yang diduga palsu lantaran tidak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Dr. Richard Lee pun mengaku malu karena pernah mendaulat Rasman sebagai kuasa hukumnya. Tapi di sisi lain, Dr. Richard Lee pun merasa yakin bahwa dirinya akan menang dalam laporannya tersebut. Menanggapi laporan Dr. Richard Lee, Rasman pun berdalih bahwa ia sudah menunjukkan bukti ijazah dan juga nilai mata kuliah dari Rektor Ibnu Khaldun Buaran. Karena itulah, Rasman pun yakin bisa melaporkan balik Dr. Richard Lee dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Saya nggak rasa malu sih sebenarnya. Saya nggak rasa malu itu karena salah pilih pengacara ya. Saya nggak nyangka yang saya pilih pengacaranya pengacara bodong. Dan ini teman-teman klinik kecantikan lain, klien-klien yang lain juga sudah pada cabut kuasa semua dan sudah tahu. Supaya nggak ada korban lain, itu intinya sih. Iya memang, anak muda yang keluarnya terakhir. Yang penting menang terakhir ya. Saya pengennya kayak gini ya. Saya pengen buat laporan itu ketika saya sudah yakin bahwa saya akan menang. Jadi saya nggak mau buat LP itu cuma asal LP doang. Jadi asal ngelaporin doang. Dia kan buat LP, ya entah saya nggak tahu. Kesalahan saya pun saya nggak tahu apa kesalahan saya. Jadi kayak buat LP apa aja saya nggak ngerti ya. Tapi kalau saya buat LP, saya harus pastikan dulu bahwa memang benar nih. Dan memenuhi segala unsur-unsur yang ada. Betul. Jadi kayak kemarin kan sudah Irjen Ricky Sitohang sudah keluar, sudah memberikan statement. Pak Muldoko juga sudah memberikan statement. Dikti sudah memberikan statement. Berarti semuanya sudah clear dan jelas sekali. Makanya kita buat LP. Buat laporan penipuan. Sementara dia sudah tahu kemarin malam dan sudah saya buat di Instagram saya berita-berita dia berarti melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Sudah. Nanti saya lapor balik. Selesai, bos. Dari kasus Rasman Arif Nasution yang dilaporkan ke polisi oleh Dr. Richard Lee, lantas benarkah Irjen Pol Ricky Sitohang telah menjalani pemeriksaan terkait laporannya kepada Rasman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe.
Ketika Rasman Arif Nasution kembali dilaporkan ke polisi oleh mantan kliennya Dr. Richard Lee, kemarin Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang menjalani pemeriksaan atas laporannya kepada Rasman terkait dugaan penyebaran berita bohong dan juga tindakan yang menyebabkan keonaran di masyarakat. Proses hukum atas laporan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang kini telah berjalan, bahkan sudah tahap gelar perkara dan disusul pemanggilan para saksi serta pengumpulan barang bukti. Ya, kami hari ini siang ini juga saya dampingi abang saya, Bang Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, dan juga mewakili klien saya juga sendiri sehubungan dengan laporan polisi kemarin, dugaan tindak pidana 263 dan lain-lain. Jadi kami koordinasi untuk gelar perkara awal dalam perkara-perkara yang kami laporkan, termasuk kami dampingi Bu Evi juga. Jadi semua ini korban dengan terlapor yang kemarin saya sampaikan bahwa yang terlapor diduga dilakukan oleh saudara Rasman. Jadi hari ini kami koordinasi untuk bagaimana menyiapkan bukti dan saksi. Jadi kita tidak usah bertele-tele berdebat di media tanpa ada kejelasan sehingga buat gaduh masyarakat, membuat tidak mencerahkan hukum, tidak memberikan pencerahan hukum atau informasi yang benar kepada masyarakat. Jadi kami secara profesional ada lembaga hukum, lembaga penegak hukum. Disitulah kita melakukan upaya hukum, bagaimana kita menegakkan hukum, mencari keadilan. Mungkin besok ya kita hadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Dan kami ini saling silang saksinya ini. Dan kami semua ini bisa dikatakan saksi. Karena dari Abang Jenderal dan Bu Evi saling melihatkan bukti. Saling berkaitan. Dengan melihatkan bukti kita langsung menjadi saksi kan begitu. Saksi pelapor kita. Nah, gitu. Ada saksi korban, ada saksi menyaksikan peristiwa hukum yang terjadi yang diadukan di Polda Metro Jaya. Ya, tunggu besok. Tinggal menunggu Ricky Sitohang. Saya ini orang kampung yang berjuang dan saya tidak takut menghadapi orang-orang yang zalim kepada saya. Tak hanya itu, laporan mantan klien Rasman yang bernama Ibu Evi dan juga Ketua Yayasan Universitas Ibnu Khaldun Edi Haryanto pun juga sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik kemarin. Berdasarkan alat bukti yang dimiliki, pihak Ibu Evi pun juga menduga jika Rasman telah melakukan manipulasi. Begitu pula Edi Haryanto menduga ada orang dan juga lembaga yang mengaku-ngaku sebagai lembaga pendidikan Universitas Ibnu Khaldun dan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Di sisi lain, barisan para pelapor Rasman terlihat kompak. Lantas, seperti apa Rasman menanggapi laporan dan langkah mereka? Benarkah Rasman tetap percaya diri dan tidak akan kalah terkait laporan yang dibuat oleh para seterunya? Untuk kepentingan Bu Evi selaku klien kami, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Ricky, ini senior kita sama Bang Rudi adalah kita mencoba untuk melakukan konsultasi, koordinasi terkait dengan hak-hak yang saat ini menurut kami ada dugaan dalam hal melakukan manipulasi-manipulasi. Tentunya kami akan mencukupkan alat bukti tersebut sehingga kita akan secepatnya juga akan melakukan proses untuk kepentingan Bu Evi tentunya ya. Demikian kira-kira. Kalau saya hari ini memang untuk pemeriksaan saksi ya. Yang saksi, kemudian untuk yang terkait yang lainnya mungkin nanti pengacara saya aja, yang lain-lainnya mungkin kalau yang informasi di-hack itu ya. Saya pikir ini kan teknologi udah canggih ya. Untuk seorang Rasman kayaknya di-hack kayaknya luar biasa ya. Nggak mungkin banget. Suatu mustahil. Rasanya sih kalau di-hack kepanjangan rasanya teknologi udah canggih lah Mbak. Di-hack juga sebentar juga udah bisa dikembalikan gitu posisi di-hack. Ya kita lihat aja nih di diktinya kan memang tidak terdaftar ya. Kita pakai fakta hukum aja, pakai legalitas aja yang bicara, jangan bicara dari kalau seperti itu semua orang juga bisa. Asumsi lah. Iya, bicara pakai fakta dan legalitas aja. Saya pikir itu lebih masuk di akal ya. Yang kami laporkan adalah dugaan tindak pidana tentang ada beberapa dokumen dan akta yang diduga palsu, termasuk dengan ijazah yang diduga dilakukan oleh saudara Rasman
Iqbal dan Agus. Saudara Evi, Susanti, kalian saja satu lingkaran ini, berhentilah kalian membangun opini publik. Ya, yang dalam dugaan saya untuk kepentingan kalian. Ada yang kepentingan kontennya, ada yang kepentingan popularitasnya. Dan kalian insya Allah tidak akan berhasil menjatuhkan saya. Dari kasus Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang menjalani pemeriksaan terkait laporannya atas Rasman. Lantas, seperti apa pengakuan mantan asisten pribadi Rasman yang mengalami pelecehan seksual yang ia tuding dilakukan oleh Rasman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di saat Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Rasman Nasution kemarin, di sisi lain, mantan asisten pribadi Rasman yang bernama Claudia mengaku mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Rasman. Diakui Claudia, dugaan pelecehan tersebut terjadi di suatu hotel pada bulan Juni 2022. Menurut pengakuannya kala itu, ia berstatus sebagai asisten pribadi Rasman dan diberitahu untuk ikut menangani klien di kota Medan. Tanpa ada rasa curiga, Claudia diajak Rasman untuk pergi ke hotel dengan dalih bertemu klien di sana. Tapi siapa sangka bukan klien yang ditemuinya, justru Rasman diduga meminta Claudia untuk memenuhi hasratnya. Atas kasus tersebut, pihak korban mengaku sudah mengadu ke Komnas Perempuan dan bersiap untuk melaporkan Rasman ke polisi. Ini adalah kasus kedua Rasman dituding melakukan pelecehan seksual setelah sebelumnya dilaporkan oleh Dennis Karyesta dengan tuduhan yang sama. Baru aja Juni 2022, laporlah. Sudah LP itu. Malam ini. Tapi bukti-buktinya ada mbak? Bukti ada? Ada. Nggak mungkin aku kayak bakal nge-blow up sesuatu yang aku nggak punya buktinya. Hari pertama saya kerja di Medan, malamnya langsung diajakin ke hotel. Bukannya gimana ya, bukannya pas sampai di Jakarta nggak diapa-apain, cuman pas di Medan saya udah bikin gak nyaman. Pak, saya malam ini isi tidur di mana Pak? Terus dia bilang, kamu malam ini tidur di sini. Nanti di atas mau ada tamu, jadi nanti kita entertain tamunya dulu. Dipancing kayak gitu sih. Jadi kenapa saya mau masuk kamarnya beliau, karena dipancing katanya ada tamu. Apa? Ngomong aja mbak. Ngomong aja mbak. Ada tamu, tapi bohong. Pesan wine. Hotelnya bilang udah nggak nyediain wine. Saya tuh kayak puji Tuhan udah nggak ada, udah puji Tuhan nggak ada gitu kan. Dia nggak menyerah dong. Dia nelfon Sespri-nya. Sespri itu teman saya. Kayak saya curhat-curhat semua sama dia. Habis itu dia langsung yang kayak minta tolong Sespri, tolong kamu anterin ini security untuk beli minuman di luar. Habis itu ya udah dia beli minuman, dia ngajak saya ke kamar hotel, dia request sama saya, kamu bisa nggak? Ini salah satu bagian dari pekerjaan kamu. Iya, apa tuh Pak? Gitu kan. Coba tolong kamu cariin dulu video untuk saya. Oh iya. Saya izin dulu sama kamu ya. Saya bermohon sama kamu. Kalau setidaknya kamu gak mau tidur sama saya, apakah boleh saya minta kamu untuk pegang
tahu kan caranya kayak gimana. Terus kayak saya nggak mau, langsung kayak tolong pegangin gitu kan. Nggak mau, aku udah tarik-tarikan. Emang bener-bener aku tuh kejadian di Medan tuh udah kayak anjing sama kucing gitu loh. Kayak bener-bener aku nggak mau, kayak aku tarik-tarik tangan aku. Terus kayak, Masya Allah, masa kayak gitu aja kamu nggak mau sih? Kayak gitu aja, dalam hatiku kayak gitu aja, apanya? Ya udah kalau gitu, saya pegang tangan kamu, saya sambil cium, nggak apa-apa ya? Nggak mau lah, saya gitu kan. Nggak mau lah, apaan sih Pak, Bapak? Pak udah dong, jangan kayak request kayak gitu, saya nggak bakal mau. Aku bilang kayak gitu. Ya sudah kalau gitu biar saya aja langsung keluarin gitu kan. Habis itu udah saya kayak, aduh apa? Dia langsung kayak gini nih, kayak gini 1 menit. Gak tau ya, mungkin pas udah rasa-rasa mau keluar dia langsung kayak kayak pegang tangan aku kayak gini. Terus kayak gimana sih? Atas pengakuan mantan asisten pribadinya itu, Rasman pun mengaku jika hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mencari kelemahan Rasman. Bahkan, Rasman menuding mantan asprinya itu melakukan fitnah terhadap dirinya yang tinggal menunggu bagiannya untuk dilapor balik oleh Rasman. Tunggu saja bagiannya. Ya, harusnya belajar. Mana mungkin lah. Aduh, jadi kasihan ya. Jadi gara-gara itu saya jadi malas, tapi kan juga bagusnya sih. Jadi sekarang semua sudah saya sterilisasi. Lingkaran saya itu saya sterilkan. Ada orang yang diundang lah mantan ajudan, lah mantan astri lah itulah. Itu semua mereka tidak akan dapat kelemahan saya kan. Saya tidak pernah bermasalah secara hukum. Kalau dia mengatakan ABC, saya senyum-senyum aja. Oh, mantan aspri saya yang fitnah saya ya. Masing-masing ingat akan dapat bagiannya. Insya Allah saya akan konsisten. Saya adalah manusia pendosa. Saya bukan malaikat, saya banyak dosa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.